Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini saya ingin memberikan transfer update dari dua klub besar di dunia. Yang pertama dari Real Madrid, klub yang saya dukung sejak tahun 1990, yang baru saja meresmikan Kylian Mbappe sebagai pemain baru mereka yang dikontrak untuk durasi 5 tahun ke depan. Dan meskipun Real Madrid mendapatkan Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain secara gratis, tapi kabarnya mereka akan memberikan signing bonus atau bonus penandatanganan kontrak sebesar 150 juta euro kepada Kylian Mbappe selama 5 tahun ke depan sesuai dengan durasi kontraknya. Artinya teman-teman, selain Mbappe akan mendapatkan gaji dari Real Madrid, dia juga akan mendapatkan signing bonus ini per tahunnya sebesar 30 juta euro. Ya, kurang lebih seperti itulah ya hitung-hitungannya antara Kylian Mbappe dengan Real Madrid. Dan ternyata Presiden dari PSG, Nasser Al-Khelaifi salah. Karena sebelumnya kan dia mengatakan bahwa Kylian Mbappe gak mungkin pindah ke Real Madrid secara gratis. Ternyata dia lupa. Dia berhadapan dengan Opa Perez, yang kita tahu sebelumnya berhasil mendatangkan Luis Figo dari Barcelona. Dan ternyata Opa Perez, kita lihat saja strateginya kan, bisa mendapatkan Kylian Mbappe secara gratis. Dan Opa Perez bahkan mengatakan dia tidak pernah kecewa dengan Kylian Mbappe, tapi dia sabar untuk bisa mendapatkan pemain incarannya. Dan selain itu juga saya ingin memberikan update dari salah satu klub besar di Inggris nih, teman-teman, Manchester United ya, yang sudah lama tidak menjadi juara dari Liga Premier Inggris atau juga Liga Champions. Tapi dalam 2 musim terakhir berhasil mendapatkan 2 trofi kan, Piala Liga Inggris dan juga Piala FA. Oleh karena itu juga ya Erik ten Hag masih dipertahankan sebagai pelatih dari Manchester United, dan musim depan dia akan didampingi oleh asistennya Ruud van Nistelrooy, asal Belanda juga nih, ya kan, yang sebelumnya pernah membela Manchester United sebagai striker dan juga cukup tajam ya, dan juga mendapatkan beberapa gelar juga ya bersama Manchester United. Jadi yang diharapkan Ruud van Nistelrooy bisa menajamkan juga nih strikers dari Manchester United. Dan hebatnya kan Manchester United bisa mendapatkan 2 pemain ya di bursa transfer sejauh ini. Yang saya ikutin ini 2 pemain, mungkin nanti akan ada tambahan pemain lagi. 2 pemain ini juga ya pemain yang sebetulnya bisa dikatakan yang sedang dalam proses lah untuk menjadi pemain yang matang ya. Yang pertama adalah Yeni Loro, pemain yang jika saya tidak salah bisa bermain sebagai center back ya, dan dia sebelumnya bermain di Lille, pemain yang masih berusia 18 tahun, muda banget ya. Dan sebetulnya pemain ini diincar juga oleh Florentino Perez, tapi ya ternyata Perez tidak mau menyamai penawarannya ke Lille sama seperti Manchester United, karena Manchester United berani loh membayar sebesar 50 juta euro untuk pemain yang masih sangat muda ini. Belum lagi nanti akan ada add-ons atau bonus-bonus lainnya ya, sesuai dengan nanti klausul yang akan dicantumkan dalam kontrak Leny Yoro. Jadi berani juga nih Manchester United. Nah ini semacam gambling juga nih, karena cukup mahal mereka bayar ke Lille, kan belum terbukti juga pemain muda nih. Tapi ya tentu MU kan punya scout ya, punya talent scout ya, punya pemandu bakat. Mungkin juga mereka menilai bahwa inilah center back yang mereka butuhkan, karena MU juga membutuhkan center back kan. Dan pemain lainnya yang berhasil mereka dapatkan sebelumnya adalah Joshua Zirkzee, yang juga menjadi bagian dari timnas Belanda ya di Euro lalu ya. Dan ini juga masih pemain muda loh, 23 tahun. Saya bingung juga, saya kira MU akan membeli pemain-pemain yang matang, tapi mereka ternyata mengandalkan pemain-pemain muda. Tapi pertama-tama saya ingin membahas tentang Kylian Mbappe. Ini kan yang tentu fans dari Real Madrid berikut saya juga ya kan menunggu kapan Kylian Mbappe akan gabung ke Real Madrid. Sudah lama loh teman-teman. Sebelumnya hampir saja gabung, nggak jadi. Tapi kan sekarang Perez sudah menang ya. Apalagi kita tahu sekarang di dunia selain Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo, ya Kylian Mbappe lah adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Dan dia juga di usia mudanya sudah bisa membawa Prancis menjadi juara dunia kan pada tahun 2018. Tapi kan ya ini sekarang yang kita masih tunggu tentang masa adaptasi dari Kylian Mbappe nih. Ya kan, apakah dia bisa beradaptasi secara cepat atau enggak? Karena kan dia akan bermain sebagai striker ya di Madrid. Gak mungkin dia mengambil posisinya Vinicius Junior. Vinicius tuh sudah pasti bermain di sebelah kiri. Meskipun musim lalu Vinicius kan juga dimainkan sebagai striker ya bersama Rodrigo, tapi dia lebih banyak melakukan pergerakan dari kiri. Atau mungkin juga nanti selama jalannya pertandingan 2 pemain ini akan bergerak secara mobile. Dan yang paling penting nih bagi Kylian Mbappe, dia harus bisa merendah menjadi bagian dari Real Madrid. Artinya sebagai pemain Real Madrid, ego dia gak boleh tinggi. Jadi dia harus bermain untuk tim. Ya, dia harus bisa memberikan yang terbaik
bagi Real Madrid. Kalau dia bisa melakukan itu, maka feeling saya masa adaptasinya ya akan lancar lah, seperti Bellingham kan cepat banget kan dia bisa beradaptasi kan. Memang sih banyak media yang memberitakan bahwa nanti trio di depan bagi Madrid adalah Vinicius, Mbappe dan juga Rodrigo ya. Tapi feeling saya bisa juga Arda Güler yang nanti dimainkan di sebelah kanan. Dia mainnya kan bagus di Euro lalu kan. Dan yang saya suka dengan cara Perez mendapatkan pemain-pemainnya ya, pemain-pemain baru ya, artinya dengan cara yang memang berbeda dari klub-klub lainnya. Contoh ya, sekarang Kylian Mbappe kan sudah mereka dapatkan secara free. Sekarang mereka menargetkan 2 pemain lagi loh. Alphonso Davies dan juga Trent Alexander-Arnold. Yang mereka tunggu kontraknya expire dulu di klub mereka. Trent di Liverpool dan juga Alphonso Davies di Bayern Munchen. Sebetulnya bisa saja mereka hari ini menawar 2 pemain tersebut. Tapi kan Perez ini tahu bahwa ya pemain-pemain di dunia tentulah kalau ada kesempatan ya mau juga gabung dengan Real Madrid. Jadi itu yang dia katakan bahwa cara Madrid ini berbeda. Jika pemain punya niat untuk gabung ke Real Madrid, ya dia akan welcome. Tapi ya caranya itu pakai cara dia lah. Seperti Mbappe kan dia tunggu cukup lama kan. Walaupun sebelumnya dia pernah mau bayar ya harga yang sangat tinggi ya kepada Paris Saint-Germain, tapi kan ditolak ya. Nah sekarang kan repot juga tuh presiden dari PSG kan, Nasser Al-Khelaifi kan. Dapat juga Perez Mbappe. Nah jadi artinya sekarang untuk future players bagi Madrid ya Perez akan pakai strategi seperti ini juga. Dan kita tahu sebelumnya dia mendapatkan Vinicius Junior, Valverde dengan harga yang sangat murah. Tapi sekarang lihat harga mereka udah luar biasa mahalnya kan. Kalau seandainya mau dijual, tapi nggak mungkin lah Madrid menjual Vinicius dan juga Valverde ya. Jadi ya saya pikir nanti next future players adalah Alphonso Davies dan juga Trent yang kemungkinan musim depan akan didatangkan oleh Real Madrid secara free. Kecuali nanti mereka memperpanjang kontrak mereka, tapi ya mungkin juga mereka maulah gabung ke Madrid ya. Siapa sih yang nggak mau gabung ke Madrid? Lihat dong berapa gelar tuh Madrid dari UCL ya. Kalau Barcelona kan mengandalkan pemain-pemain muda mereka dari La Masia ya, nggak masalah pada saat memang mereka lagi mengalami masalah secara finansial kan. Tapi Madrid is Madrid man. Madrid is one of the biggest club in the world. Kita lihat siapa pemain yang nggak mau gabung ke Madrid kan. Dan sekarang saya ingin membahas tentang Manchester United. Nah ini yang menarik nih, ini yang kita tunggu. Akan ada gak nih tsunami gelar nih musim depan? Kan semua menunggu tsunami gelar nih dari Erik ten Hag. Dan saya pikir ya ada baiknya juga Erik ten Hag dipertahankan. Dikasih lagi chance ya kan. Dan dia dapat pemain yang dia inginkan nih. Ya kan ada Joshua Zirkzee, pemain muda. Ini agak gambling juga nih. Karena Joshua ini kan sebelumnya bermain di Serie A ya. Nah kita gak tahu dia bisa gak nih mencetak banyak gol di MU, tapi kalau dari cara dia bermain ini seharusnya cocok nih dengan skema Ten Hag karena dia pemain yang biasa turun nih ke lini 2, ke lini kedua untuk menjemput bola dan dia pemain yang biasa akan ikut terlibat dalam proses membangun serangan. Jadi ya pemain seperti ini yang tampaknya cocok bagi skema Ten Hag yang nggak menunggu bola di depan. Højlund diminta seperti itu tapi ya saya melihat kurang cair sih dengan pemain-pemain lainnya. Dan juga Joshua ini yang saya lihat cuplikan dia main, dia punya skill yang sangat tinggi dan juga kreativitasnya bagus. Jadi artinya dia juga bisa membuka ruang bagi 2 penyerang sayap yang akan biasa melakukan penetrasi ke ruang pertahanan tim lawan. Ya ini sekarang tergantung juga bagaimana adaptasinya dari Joshua ya. Karena sebelumnya kan Højlund lama banget adaptasinya, bahkan mau mencetak gol saja setengah mati kan. Jadi MU membutuhkan pemain yang bisa cepat adaptasi. Nah diharapkan dengan adanya Ruud van Nistelrooy dia bisa menajamkan permainan dari Joshua agar dia bisa mulai rutin mencetak gol. Jadi ini pembelian pemain yang sangat menarik dan juga tentunya semacam perjudian, tapi ya kita tunggu nanti. Pemilihan dari Erik ten Hag sebelumnya, Anthony kan gagal total, ya kan duta gocek, ya kan? Ya Lisandro Martinez bagus lah, ya perlu kita akuin. Dan pemain lainnya Leny Yoro, ini pemain yang masih muda loh, 18 tahun, gak salah nih ten Hag, tapi ya mungkin memang dia perlu center back yang muda sambil nanti dilihat progresnya seperti apa. Dan juga yang dia harapkan kan, Leny Yoro ini bisa memberikan perubahan yang signifikan dari segi kecepatan karena para pemain yang bermain di pertahanan tuh musim lalu tuh agak lamban ketika recover position, ketika track back, tapi belum tentu juga Leny akan langsung bermain kan, belum tentu. Pasti ya dilihat lah bagaimana perkembangannya. Tapi dia kan datang dari Lille ya, dan Lille ini banyak loh menghasilkan pemain-pemain bagus. Kan sebelumnya Eden Hazard juga berasal dari Lille, dia bermain di tim usia muda Lille. Gabriel yang pemain Arsenal juga pernah bermain di tim usia muda Lille walaupun dia datangnya dari Brazil. Dan Leao walaupun gak lama di Lille, kalau nggak salah 1-2 tahun kemudian dia pindah ke Milan. Jadi banyak pemain-pemain bagus dihasilkan oleh Lille. Nah mungkin itu juga salah satu faktor ya Erik ten Hag ingin center back ini, apalagi mereka juga membutuhkan center back. Masa Maguire terus yang main? Ya kalau Varane kan kayaknya udah lepas ya, Varane kayaknya udah lepas ya. Casemiro mungkin feeling saya nih musim terakhir dia. Jadi itu saja teman-teman update yang bisa saya berikan. Nah ini menarik nih, MU sedang berbenah dan kita tunggu apakah nanti mereka bisa mendapatkan De Ligt ya, center back lainnya, atau mereka puas saja dengan Leny Yoro karena ini harganya mahal. Wah
MU ya kalau mau menyalip atau mau menikung klub lain ya harus bayar harga mahal. Kalau nggak bakal dapet pemain tersebut. Tapi kalau Madrid ya mereka sabar. Ya nggak mau ke kita nggak apa-apa. Ya nanti lihat saja penyesalannya. Kan kurang lebih kan seperti itu. Jadi saya sudah tidak sabar teman-teman untuk nanti melihat aksi dari Kylian Mbappe. Dan juga tentunya saya ingin menunggu apakah Joshua Zirkzee akan menjadi kepingan terakhir bagi Erik ten Hag untuk bisa membawa Manchester United menjadi juara di English Premier League. Atau mungkin juga nanti Erik ten Hag kembali membawa klubnya menjadi juara di salah satu turnamen lainnya antara Piala Liga Inggris atau juga Piala FA. Sangat-sangat menarik untuk ditunggu teman-teman. Tapi untuk saat ini kita perlu bersabar karena kompetisi baru masih akan dimulai nanti di minggu kedua Agustus. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.